Halo, balik lagi di review bareng gue Ripki sama Ahmad. Kali ini kita bakal ngebahas serial Netflix yang berjudul The Haunting of Hill House. Oke, jadi The Haunting of Hill House ini adalah salah satu series yang ada di Netflix yang kebetulan genrenya apa? Horor. Trailer, ada trailernya nggak? Enggak ada trailer. Horror. Trailernya. Jadi ceritanya tentang apa? Kalau ceritanya sebenarnya standar sih dari sama film horor yang lainnya. Jadi kayak ada rumahnya tuh gede banget. Kayak klasik ya, standar kan film-film horor. Jadi rumahnya gede banget dan di rumah itu ada cerita, ada Menyimpan misteri. iya, ada latar belakang benar latar belakang di balik si rumah itu gitu. Tapi yang bikin menarik nih apa gitu? Apakah aktornya atau ceritanya atau emang hantunya? Nggak, kalau buat gue malah buat series ini nih. Justru yang bikin gue tertarik nonton ini Haunting Hill House ini, dia nggak ngejual jump scare, nggak ngejual si setannya, dan bisa dibilang setannya juga munculnya jarang banget. Jarang. Tapi sekalinya muncul tuh nggak expect kayak yang smooth banget, bener kayak yang kita kira gak bakal ada tiba-tiba muncul. Jadi kayak dan munculnya tuh nggak kayak film-film horor tuh rata-rata dibikin tenang, terus tiba-tiba jeng jump scare, atau tiba-tiba ada suara apa nih yang bikin kita deg-degan dulu, terus baru muncul hantu. Dan ini enggak, di sini malah ngejual ceritanya gitu, cerita di balik rumah tersebut. Di sini karakter yang bikin lo menarik lah pas nonton ini, karakter siapa nih di sini? The Twins. Jadi ceritanya gini. Hill House ini kan rumah besar lah ya. Yeah. Terus ada satu keluarga. Sebenarnya niat awalnya itu cuma mau liburan musim panas. Setelah liburan musim panas, rumah itu bakalan dijual. Tapi ternyata rumah itu tuh udah sebelumnya pernah ada kejadian-kejadian. Jadi ada ininya apa? Historis yang tidak sebelumnya. Nah, si keluarga ini ada kan orang tua nih berdua, ibu sama anaknya, punya anak 5. Yang tua Steve laki-laki, yang keduanya si Shirley. Terus yang ketiga cewek juga, Theo. Ya, sama yang terakhir keempat sama kelima, yang twinnya tuh kembar kan, dan kembarnya cewek cowok, si Nelly sama si Luke. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tuh namanya kembar kali ya. Jadi kalau satu ngerasain, satunya pasti ngerasain juga gitu. Tapi kalau dari kan ini ada berapa episode? 10. Dari 10 episode yang udah lu tonton, biasanya kan ada episode yang paling berkesan nih. Episode berapa? Episode 5. Kenapa tuh episode 5 berkesan? Jadi dari 10, buat ceritain dulu ya. Dari 10 episode nih masing-masing punya sudut pandang. Kayak misalkan episode 1 tuh nyeritain keseluruhan. Episode kedua dari sudut pandang si Steve, anak yang pertama. Yang episode keduanya sudut pandang si yang anak kedua. Shirley, gitu-gitu sampai ke bagian yang sudut pandang I see. anak yang kembar tapi yang cewek. Berarti film ini tuh kayak point of view dari masing-masing karakter. Tuh punya ini ya, Pudu. Nah, misalkan lagi nyeritain si Steve tuh nanti digangguinnya kayak gimana, terus nanti nyambung lah gitu ya, biar di-review. Dan bukan digangguin. Jadi gimana ya? Kayak mencahin misteri. Iya. Kayak misalkan di episode Steve nih, dia ada adegan apa gitu yang bikin kita nggak tahu, tapi adegan itu bakalan kejawab di episode sekian. Bener. Gitu. Saling terhubung. Jadi saling terhubung. Dan di akhir episode itu yang bikin gua yang bener-bener kayak ini gila, keren banget. Jadi sebenarnya misalkan ya, itu masing-masing peran punya kejadian angker lah bisa dibilang. Punya kejadian serem. Dan ternyata kejadian serem itu yang ngelakuin adalah saudaranya. Paham nggak? Misalkan jadi nih si
penyebabnya tuh ternyata gak jauh lah gitu. Ternyata tuh jadi orang-orang terdekat gitu. Mereka tuh saling kontak, cuma kayak yang dimainin sama si rumah ini. Gitu. Jadi kayak kita ambil satu contoh ya. Contoh. Episode berapa nih? Aduh, ini episode berapa ya? Episode 9 kalau nggak salah. Ini akhir-akhir. Soalnya kan baru ketahuan. Udah mau mulai ke jawab kenapa bisa terjadi gitu ya. Jadi misalkan ini kejadiannya di episode 2 pas lagi episode ketiga pas lagi nyeritain sudut pandang Shirley. Si Shirley. Jadi si Shirley ini lagi latihan kayak dance gitu, latihan balet di ruangan dianya. Terus si Theo sama si Nelly yang twins itu. Tapi si Theo sama si Nelly itu pengen berusaha ngebuka satu ruangan. Oke. Jadi di rumah hantu ini, di rumah besar ini ada satu ruang merah. Ruang pintu merah, dan itu jadi kata yang sebelumnya tuh ini pintu nggak bakal bisa kebuka, nggak pernah bisa kebuka. Jadi si yang anak-anak ini kayak berusaha cari tahu, apalagi si Nelly sama si Theo, penasaran banget. Ada apa nih di balik ini. Jadi si Shirley lagi di satu ruangan, dia lagi ngedance, lagi latihan, terus si Theo sama si Nelly berusaha ngebuka pintu itu. Otomatis dia masukin kunci dong, masukin kunci terus mainin gagangnya. Dia mainin gagang di luar, yang Shirley di dalam, tapi itu bukan ruangan merahnya. Jadi kayak yang pintu itu tuh kayak portal gitu, kayak portal gitu ya. Wah. Jadi si Shirley di dalam juga, ini siapa yang mainin di luar gitu. Ada yang terus pas dia ngedekat kayak ada yang ngegedor gitu. Dor. Ya gitu kan. Padahal yang mau buka tuh Padahal yang mau buka si Theo sama si itu, tapi bukan ngebuka ruangan itu, cuma ngebuka si pintunya aja. Jadi dimainin sama itu. Dan si Nelly tuh ngelihat ini kayaknya ada, kan di bawah tuh ada bolongan gitu, ada cahaya kan. Iya bener. Ini kayaknya ada orang di dalam deh, soalnya ada bayangan kaki di dalam, dan bayangan kaki itu bayangan kan si Shirley ya di padahal depan. Padahal bukan ruangan itu. Terus jadi, apa yang terjadi? Jadi ruangan ya udah ya, dianya nggak bisa ngebuka, si Shirley ngerasa ngeganggu. Shirley mikirnya itu ulahnya Luke, si kembar yang cowok, maksudnya ada yang jahil lah. Dia nggak terlalu mikirin. Terus sampai ketahuannya di akhir-akhir, di akhir-akhir cerita. Jadi di akhir cerita tuh sebenarnya kita semua udah masuk di dalam ruang merah itu, tapi masing-masing. Contoh, jadi ruang itu juga ruang baca buat ibunya, ruang bermain game buat si makanya kayak Steve. Portal gitu kan. Jadi portal tapi tiap orang tuh punya kamarnya sendiri-sendiri. Nah, dan tujuan orang-orang, aduh anjir kok gua ini lagi ya. Jadi tujuan rumah itu dia ngebuat mereka semua nyaman di dalamnya. Jadi masing-masing punya tempat khusus, kayak Steve punya tempat bermain di situ. Ruangannya sama. Tapi ada efek negatifnya nggak? Maksudnya gara-gara masuk ke ruangan itu jadi meninggal atau apa gitu? Nah justru apa masa jadi ruangan itu jadi nyaman gitu sih? Jadi gini, kesannya tuh dari film ini ruangan itu tuh selalu jadi pemakan. Jadi kayak dia mau ngambilin jiwa-jiwa yang masuk ke situ. Padahal semua rumah tuh punya mata, punya jantung, dan ruangan merah itu sebenarnya perutnya. Jadi dia udah kayak dia udah makan situ, dia pengen ngambil jiwanya, udah pengen nelen. Makanya semua orang dibikin nyaman di ruangan itu. Jadi mereka nggak mau pergi, nggak mau ya. Jadi tujuan ruang merah itu sebenarnya itu. Tapi kalau ini kan dari 1 sampai 10 tuh yang paling berkesan kan episode 5 ya. Episode 5. Tapi kalau dari dari 1 sampai 10 ini yang paling ngebosenin, terus paling kayaknya gak ada episode ini juga gak apa-apa deh gitu, langsung skip. Episode 6 kayak cuman gak ada lah. Episode 6 Coba nyeritain apa nih? Gue nonton episode 6 tuh bosan awalnya. Jalan kan filmnya 40 menit ya, 45 menit. Gue tuh jalan 10 menit atau 15 menit itu udah bosan. Gitu. Soalnya dia tuh lebih, episode 6 tuh nyeritain dari sudut pandang si bapaknya. Dari bapaknya. Cuma si bapaknya nih kayak
kalau di akhir cerita bapaknya justru paling yang gua ngerasa feel banget tuh pas di episode terakhir. Jadi si bapaknya nih kuncinya sebenarnya di bapaknya. Mereka nggak bilang dia nggak bilang kejadian nyatanya kayak gimana, terus ternyata kenapa dia yang nyimpen itu. Dia nyimpen karena ada satu hal lain lah, ada rahasia di episode 10 ntar ada alasan aja pokoknya. Kalau diceritain panjang aja. Udah itu semua udah nonton. Nah, dari rating dari series yang baru aja tonton, kira-kira kalau ngasih nilai nih berapa nih buat series ini? Gue 95 kali, 96. Sebagus itu ya? Sekeren itu. Karena baru gue pertama kali nonton horor, bukan pertama kali nonton horor ya. Seumur-umur gue nonton horor yang bener-bener ngejual ceritanya. Jadi dan kena gitu ya. Kena banget feel. Gila parah banget ya ini baru ini. Gue nonton Conjuring, terus Insidious, Annabelle gitu-gitu nggak pernah kayak lah. Mereka tuh lebih banyak ngejual kayak jump scare, terus ngejual contoh kayak Annabelle, Falak, mereka ngejual ghostnya. Mungkin karena ini juga ya, karena apa sih? Kalau series kan ya kayak tadi semua karakter punya kita tahu dan kenapa punya ngelakuin itu ada alasannya gitu. Kalau di film kan mungkin mau nonton lanjutan ininya juga belum pasti belum terlalu dalam. Mungkin sih ya, mungkin kalau film kan cuma durasi 1 jam 2 jam. Betul paling series. Oke, paling itu aja di review apa judulnya The Haunting of Hill House. Haunting of Hill House. Jadi kalau kalian pengen nonton film ini langsung aja ke Netflix karena ini series original. Ya, original. Pokoknya di streaming lain nggak ada. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.